Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini kita kembali lagi dengan mata kuliah Statistika Pendidikan. Pada pertemuan ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Yang anggotanya yaitu saya sendiri, Wiji Rizkyani, dan Samsul Huda. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang ukuran penyebaran data yang meliputi rentang antar kuartil, simpangan kuartil, dan simpangan baku. Ukuran penyebaran data. Apa itu ukuran penyebaran data? Ukuran dispersi atau ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya, atau dapat dikatakan bahwa dispersi adalah metode untuk menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusat data. Ukuran penyebaran data itu meliputi rank atau jangkauan. Jangkauan dibagi menjadi dua, yaitu jangkauan untuk data tunggal. Bila ada sekumpulan data tunggal, contoh X1, X2, sampai Xn, maka jangkauannya yaitu X maksimal dikurangi X minimal. Contoh, tentukan rentang data berikut 2, 6, 8, 4, 12, dan 9. Pembahasannya pertama kita urutkan data tersebut mulai dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 2, 4, 5, 6, 8, 9, dan 12. X3 atau X maksimalnya yaitu 12 dan X1 atau X minimalnya yaitu 2. Jadi jangkauannya yaitu X3 dikurangi X1 sama dengan 12 dikurangi 2 yaitu 10. Jadi rentang atau jangkauan data tunggal tersebut yaitu 10. Yang kedua, jangkauan untuk data kelompok. Untuk data bergolong atau kelompok, nilai data diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas terendah. Contoh, tentukan nilai rank dari tabel berikut ini. Bisa diperhatikan tabelnya ya. Untuk menentukan nilai rank tersebut, kita harus mengetahui yang pertama nilai tengah kelas terendahnya. Caranya yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 2 sama dengan 4. Jadi nilai kelas terendahnya adalah 4. Yang kedua kita menentukan nilai tengah kelas tertinggi. Caranya X maksimal sama dengan 18 tambah 20 sama dengan 2. Dibagi 2 sama dengan 19. Yang terakhir baru kita menentukan jangkauannya atau ranknya, yaitu X maksimal dikurangi X minimal sama dengan 19 dikurangi 4 sama dengan 15. Jadi rank data kelompok tersebut adalah 15. Yang selanjutnya yaitu rentang antar kuartil atau disingkat dengan RAK. Rentang antar kuartil atau jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga atau bisa disimbolkan dengan K3 atau Q3 dengan kuartil ke-1. Kuartil ke-1 bisa disimbolkan dengan K1 atau Q1. Rumus RAK yaitu K3 dikurangi K1. Contoh, jangkauan antar kuartil dari data 16, 16, 18, 15, 19, 16, 17, 15, 15 adalah. Untuk menjawab soal di atas, kita tentukan terlebih dahulu kuartil pertama dan kuartil ketiganya. Sebelum menentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga, kita urutkan data tersebut dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19. Berdasarkan di atas, kita peroleh bahwa kuartil satunya itu ada di 15 dan 15, lalu dibagi 2, hasilnya 15. Dan kuartil 3-nya itu 17, 18 dibagi 2 sama dengan 17,5. Jadi jangkauan kuartil di atas adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1 sama dengan 17,5 dikurangi 15 sama dengan 2,5. Ya, materi pertama yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya tentang simpangan kuartil dan simpangan baku akan disampaikan oleh Mas Samsul Huda. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Wiji yang telah memberikan waktunya. Untuk melanjutkan pemateri selanjutnya, itu materi mengenai simpangan kuartil dan simpangan baku. Mbak Wiji tadi sudah disebutkan ada jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil itu disebut juga jangkauan semi kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil.
Jadi setengah dari jangkauan kuartil disebut simaan kuartil. Jenis-jenis simaan kuartil itu terdapat tiga, yaitu ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Dalam menentukan simpanan kuartil, kalian harus mencari kuartil bawah dan kuartil atasnya terlebih dahulu. Kemudian masuk ke rumus, yaitu rumusnya itu setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Jadi tentukan ini terlebih dahulu. Langsung masuk ke contoh. Di sini sudah ditentukan atau menemukan kuartil satunya ya. Kuartil 1 berupa 40,27 sedangkan kuartil 3 53,79. Nah, langsung ke pembahasan atau ke rumus. Setengah dari kuartil 3 kurangi kuartil 1. Kuartil 3 kurangi kuartil 1 menjadi 13,52. Setengahnya itu sama dengan 6,76. Jadi simpanan kuartilnya itu hasilnya 6,76. Langsung masuk ke simpangan baku. Jadi materi yang terakhir itu simpangan baku. Simpangan baku adalah salah satu teknik statistik untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok. Simpangan baku juga merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu gamin atau rata-rata nilai dari sampelnya. Nilai simpangan baku dari kumpulan data biasa sama dengan 0, lebih besar atau lebih kecil dari 0. Jadi rumus simpangan baku itu akar dari rumus varian. Dan juga simpangan baku itu ini fungsinya sebagai apakah data yang diambil dari sampel itu sudah mewakili seluruh populasi. Jadi seperti itu. Apakah sudah mewakili populasi atau belum dari data dari sampel yang diambil. Itu fungsi simpangan baku. Langsung masuk ke rumus. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya rumus simpangan baku itu akar dari rumus varian. Itu masuk rumus varian tinggal di akar. Nah, untuk S kuadrat tadi itu untuk varian, S itu untuk simpangan baku, dan XI untuk nilai X ke I, dan X untuk rata-rata atau min, N untuk ukuran sampel. Jadi jumlah sampel itu menggunakan N. Langsung ke contoh, ketika ada data 9, 10, 8, 7, 6, 6. Itu kan variansi dan simpangan baku. Jadi yang pertama-tama tadi kan yang pertama-tama kita harus mengetahui rata-ratanya. Rata-rata itu caranya itu mengetahui cara mengetahui rata-rata itu jumlah sampel ini dibagi banyak apa di banyaknya data, setelah banyaknya sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dijumlah dibagi 6 sama dengan 8 ya, hasilnya 8. Langsung masuk ke rumus, jadi kalau sudah tahu rata-ratanya itu 8 sama dengan 8, tinggal masuk ke rumus. Pertama rumus varian ya. Rumus varian seperti ini, jadi langsung jadi untuk sampel-sampel ini itu masukkan ke per kolom-kolom ya, ini dipangkatkan terlebih dahulu atau dikurangi rata-rata. Kalau rata-rata 8 ini kan 9 kurangi 8 98 kuadrat itu sama dengan 1. 1 dikuadratkan 1 ya. Ditambah ini jumlah semuanya terus bagi 6. 6 itu dari ini ya, banyaknya sampel yang digunakan sama dengan 10 bagi 6 sama dengan 1,67. Jadi ini termasuk hasil dari varian atau ragam. Nah, untuk simpangan bakunya itu akar dari ragam atau varian. Jadi menjadi sama dengan 1,29. Dan hasilnya untuk simpangan baku yang dihasilkan dari data ini itu 1,29. Dan materinya telah selesai. Sekian dari kami, materi yang dapat kami sampaikan. Ada
ukuran penyebaran data, rentang antar kuartil, simpangan kuartil, dan simpangan paku. Itu materi yang kami dapat sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.